Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Dwi Swartini Channel. Kali ini kita akan membahas tentang pembelahan sel, materi biologi kelas 12 MIPA semester ganjil. Saat ini kita telah memasuki KD 3.4 dan 4.4, yaitu tentang menganalisis pembelahan sel. Adapun indikator pencapaian kompetensinya adalah siswa dapat menganalisis proses pembelahan sel sebagai dasar penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. Tujuan pembelajarannya adalah melalui diskusi informasi dan literasi, siswa dapat menganalisis proses pembelahan sel sebagai dasar penurunan sifat dari induk kepada keturunannya, serta menyajikan hasil pengamatan pembelahan sel pada sel hewan maupun tumbuhan dengan penuh tanggung jawab, disiplin, kerjasama, santun, dan selalu mensyukuri nikmat Tuhan Yang Maha Esa. Baik, pembelahan sel. Mengapa sel harus membelah? Ya, tentu memiliki maksud dan tujuannya. Pembelahan sel terjadi secara langsung dan secara tidak langsung. Pembelahan sel yang terjadi secara langsung sering disebut sebagai pembelahan amitosis. A itu tidak atau tanpa ya. Jadi amitosis adalah tanpa mitosis. Sedangkan pembelahan tidak langsung itu terdiri dari pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Kedua pembelahan ini berlangsung melalui tahapan pembelahan sel, yaitu ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Baik, kita akan membahas dulu bagaimana pembelahan secara amitosis. Pembelahan secara amitosis merupakan pembelahan yang terjadi secara langsung, yaitu tanpa melalui tahap-tahap pembelahan. Kemudian terjadi pada organisme prokariotik, pada bakteri, ya, di mana intinya belum memiliki membran, atau pada eukariotik uniseluler, misalnya pada amuba. Kemudian pembelahan ini disebut sebagai pembelahan biner. Apa itu pembelahan biner? Ya, pembelahan biner adalah pembelahan yang menghasilkan dua sel yang sama atau identik. Nah, tujuannya adalah untuk bereproduksi atau untuk perbanyakan dari individu itu sendiri. Baiklah, kita akan membahas tentang pembelahan biner pada bakteri. Ini adalah sel bakteri, ya. Bagian yang berwarna biru ini adalah, dalam tanda petik, ini adalah kromosom dari bakteri, ya. Kalian ingat bahwa bakteri ini adalah prokariotik, jadi intinya belum memiliki membran. Kromosom bakteri ini menempel pada membran plasma. Di sini, selanjutnya, bagian DNA kromosom yang menempel tadi akan mengalami replikasi. Jadi kalau yang tadinya satu ya, ini sudah menjadi dua set ya. Kemudian bakteri mengalami pertumbuhan ya, atau pertambahan ukuran di sini ya, dan membran sel serta dinding sel itu akan mengalami pelekukan ya ke dalam di sini, sehingga suatu saat nanti akan terbentuk sekat pemisah antara kedua sel tersebut. Pada akhirnya akan terbentuk dua sel anakan yang identik. Nah, kalian ingat ya, bakteri itu membelah lebih kurang 20 menit sekali. Jadi bayangkan kalau bakteri itu dalam 1 minggu sudah berapa ya jumlah dari bakteri. Nah, ini adalah contoh gambar bakteri yang sedang melakukan pembelahan. Di sini tampak ada membran plasma ya yang memisahkan kedua sel tersebut. Kemudian yang kedua adalah pembelahan secara tidak langsung. Pembelahan secara tidak langsung merupakan pembelahan yang melalui tahapan-tahapan pembelahan sel. Nah, terdiri dari pembelahan mitosis dan meiosis. Kemudian terjadinya pada organisme multiseluler atau organisme bersel banyak. Tujuannya apa? Yaitu tujuannya adalah untuk pertumbuhan atau untuk regenerasi sel, mengganti sel-sel yang rusak atau sudah tua.
Sebelum kita membahas tentang pembelahan mitosis dan meiosis, kita akan pelajari dulu tentang siklus sel. Apa sih yang dimaksud dengan siklus sel? Ya, siklus berarti daur ya. Siklus sel adalah daur kehidupan dari sel itu sendiri. Siklus sel merupakan serangkaian proses penting yang terdapat di dalam sel sebelum pembelahan sel itu terjadi. Terdiri dari dua tahapan. Yang pertama adalah interfase, meliputi 90% dari total siklus sel. Kemudian fase mitotik, yaitu sekitar 10%. Atau dikenal dengan M fase ya. Kalau pada interfase itu adalah fase I, pada fase mitotik adalah disingkat fase M. Berikut adalah gambar dari sebuah siklus sel. Diawali dari fase G1, lanjut ke fase S dan G2. Selanjutnya baru memasuki fase M atau fase mitosis. Interfase. Interfase merupakan fase yang paling lama yang terjadi dalam satu siklus sel, lebih kurang 23 jam. Kemudian, fase-fasenya apa saja? Yaitu yang pertama adalah fase G1 atau gap 1. Mengapa disebut gap 1? Gap itu adalah celah ya, ketika di bawah mikroskop itu tampak adanya celah, maka dikenal dengan istilah gap 1. Atau growth 1 ya, pertumbuhan primer. Pada fase G1 ini terjadi peningkatan ukuran sel, pembentukan protein atau sintesis RNA ya, dan juga pembentukan organel. Waktu yang diperlukan lebih kurang 11-12 jam. Kemudian, pada fase S atau fase sintesis, terjadi penggandaan atau duplikasi DNA di sini. Ya, pada fase S, waktunya 6-8 jam. Kemudian, fase G2 atau gap 2 dikenal dengan fase pertumbuhan sekunder, terjadi pertumbuhan ukuran sel, sintesis protein, dan juga pengecekan terakhir sebelum sel memasuki fase mitosis. Waktu yang diperlukan kira-kira 3-4 jam. Jadi pada mekanisme siklus sel ini ada pengecekan atau checkpoint ya sebelum sel itu memasuki interfase atau G1. Jadi ada istilah di sini fase G0 ya. G0 ini bukan merupakan fase dari interfase ya, tetapi G0 ini dikenal dengan fase diam. Yang berikutnya adalah fase mitotik atau M fase. Pada fase mitotik ini terdiri dari 4 fase, yaitu yang pertama profase, kedua metafase, yang ketiga anafase, dan yang terakhir adalah telofase. Kemudian setelah telofase terjadi, ada pembagian sitoplasma ya, yang dikenal dengan sitokinesis. Kalau pada fase 1-4 ini dikenal dengan karyokinesis atau pembelahan inti, sedangkan pada sitokinesis dikenal dengan istilah pembelahan plasma. Nah, kalau tadi ada fase G0, mungkin kalian bertanya, apa sih fase G0 itu? Ya, fase G0 itu adalah fase quiescent ya. Artinya ini adalah sel dalam keadaan diam. Sel yang berada pada fase G1 terlalu lama dapat dikatakan berada pada fase G0 atau fase quiescent. Ya, pada tahap ini sel tetap menjalankan fungsinya, yaitu melakukan metabolismenya dengan aktif, tetapi tidak dapat melakukan proliferasi secara aktif. Sebuah sel yang berada pada tahap fase G0 ini dapat memasuki siklus sel kembali, yaitu memasuki fase G1, atau tetap pada fase G0 sampai terjadi peristiwa apoptosis atau kematian sel yang terprogram. Kalian tentu ingat ya, kematian sel terprogram itu dapat terjadi ketika kita masih pada masa embrio. Dari tangan kita terbentuk karena ada kematian sel secara terprogram. Kelopak mata kita menjadi kelopak mata atas dan bawah, ya, itu juga terjadi akibat kematian sel yang terprogram. Nah, banyak sekali contohnya ya. Beberapa jenis sel seperti sel saraf ini akan memasuki fase G0 untuk selamanya. Ya,
Jadi sel saraf yang matur tidak lagi melakukan regenerasi. Maka dia selamanya setelah terbentuk sel saraf yang matur, dia akan memasuki fase G0. Ya, jadi apoptosis ya, sebuah kematian sel terprogram, itu adalah mati untuk hidup ya, kematian untuk kehidupan. Bayangkan bila sel kulit kita ya, sel epitelium itu kan punya fungsi untuk melindungi radiasi sinar ultraviolet. Sel-sel kita akan terkena radiasi setiap hari. Dia tentu akan mengalami kerusakan. Maka tubuh kita melakukan apoptosis ini, kematian sel yang terprogram. Jadi secara periodik, sel-sel yang terkena radiasi itu akan mengalami kematian, digantikan dengan sel-sel yang baru. Bagaimana mungkin bila mekanisme apoptosis ini tidak ada? Ya, bisa dibayangkan. Baik, ini ada sebuah tantangan ya, sebuah soal untuk kalian jawab. Bila terjadi kerusakan DNA saat fase S, pada saat fase S ini sintesis ya, dapatkah sel melanjutkan ke fase berikutnya? Jelaskan. Bila bisa, bagaimana? Ya, kalau tidak, apa yang dilakukan oleh sel itu? Baik, sekarang kita akan jelaskan mengenai pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh atau sel-sel somatik, ya, menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama dengan jumlah kromosom induknya. Kemudian, pembelahan mitosis ini berlangsung pada masa perkembangan embrio dan juga pada masa pertumbuhan. Berlangsung dalam 4 tahapan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Kemudian yang kedua adalah pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis merupakan pembelahan reduksi. Mengapa disebut pembelahan reduksi? Ya, karena terjadi pengurangan jumlah kromosom dari sel induk kepada sel anakannya. Berlangsung dalam 2 tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Menghasilkan 4 sel anak dengan jumlah kromosom setengahnya dari jumlah kromosom induk dan terjadinya pada organ kelamin. Kemudian, tujuan pembelahan meiosis adalah untuk mengurangi jumlah kromosom agar kromosom dari generasi ke generasi jumlahnya selalu tetap. Berlangsung dalam 4 fase, seperti halnya pada mitosis tadi, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Antara meiosis 1 dengan meiosis berikutnya tidak diselingi oleh interfase, jadi langsung. Nah, untuk mengetahui pembelahan mitosis dan meiosis, kita akan bahas pada video berikutnya. Apabila video ini bermanfaat untuk kalian, silahkan tekan tombol like, komen, subscribe, dan tekan loncengnya ya, agar kalian mendapatkan notifikasi video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video berikutnya.